Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kepada Bapak Muntaha selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat yang telah diberikan sehingga kita bisa berkumpul pada kelas hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Meliana Ayu Safira, serta rekan saya, Dwi Salsabila, akan mempresentasikan mengenai hakikat muamalah atau transaksi keuangan. Pada presentasi kali ini, subbab yang akan kita bahas mengenai transaksi jual beli, khiyar, macam-macam jenis akad, serta riba. Untuk slide yang pertama kita akan membahas mengenai transaksi jual beli. Transaksi jual beli adalah proses pertukaran suatu barang menggunakan uang maupun menggunakan alat pembayaran yang lainnya. Jadi transaksi jual beli ini bisa terjadi jika ada dua orang, yaitu penjual dan pembeli. Penjual biasa disebut dengan bai'un dan pembeli biasa disebut dengan mushtari. Syarat jual beli ada 3 macam. Yang pertama adalah syarat sikot. Syarat ini merupakan syarat untuk ijab kabulnya, meliputi saat melakukan ijab kabul harus menyebutkan barang atau harganya, kemudian harus disertai niat atau maksud tujuannya, dan saat melakukan jual beli tidak dikaitkan dengan sesuatu hal apapun selain niat untuk jual beli. Kalimatnya bisa seperti saya jual kepadamu atau saya serahkan kepadamu. Kemudian untuk syarat yang kedua adalah syarat akid, yaitu syarat orang yang berakad. Jadi syarat orang yang melakukan jual beli itu sendiri. Syaratnya adalah penjual dan pembeli harus mumayyiz, sadar dan dewasa, serta keduanya merupakan pemilik dari barang atau yang dijadikan wakilnya. Syarat lainnya yaitu keduanya harus melakukannya dalam keadaan sukarela, pembeli maupun penjual bukan seorang musuh. Kemudian yang terakhir adalah syarat ma'qud alaih, yaitu syarat objek akad atau barang yang akan dijual. Barang yang dijual harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak. Kemudian barang harus diserahkan ketika proses akad berlangsung, dan barang yang dijual harus barang yang halal dan tidak dilarang oleh syariat. Kemudian ada hukum jual beli. Hukum jual beli pada dasarnya boleh dilakukan atau mubah. Hal itu berdasarkan dalil Al-Quran yang memperkuat hukum jual beli, yaitu dalam kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Potongan arti dari ayat tersebut yaitu, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian berdasarkan hadis terdapat dalil yang berbunyi Nabi SAW pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik. Kemudian beliau menjawab, usaha seseorang dengan hasil jeripayahnya sendiri dan berdagang yang baik. Jadi maksudnya jual beli harus berdagang yang tidak mengandung unsur penipuan atau kebohongan. Begitupun dari ijma' para ulama, sejak zaman Nabi hingga sekarang sudah sepakat jika jual beli hukumnya boleh atau mubah, selama jual beli itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun terkadang hukumnya bisa berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, bahkan haram. Jadi tergantung situasi dan kondisinya. Kemudian ada khiyar. Di dalam jual beli terdapat khiyar, yaitu hak memilih atau menentukan pilihan antara dua hal bagi pembeli dan penjual. Dua pilihan tersebut merupakan akad jual beli akan diteruskan atau akan dibatalkan. Maka dari itu, dengan adanya khiyar ini diharapkan dapat menghindari atau meminimalisir terjadinya perselisihan dalam transaksi jual beli yang dilakukan antara penjual maupun pembeli tersebut.
Hukum hiyar menurut pandangan ulama fikih boleh dilakukan atau mubah, karena di dalam suatu keadaan mendesak, masing-masing pihak, baik penjual maupun pembeli, terkadang perlu mempertimbangkan kemaslahatan atau manfaat selama tidak bertentangan dengan syara. Syara di sini merupakan hukum yang telah ditentukan atau ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam hiyar. Yang pertama, hiyar syarat. Hiyar syarat adalah penjualan yang memiliki isyarat tertentu baik dilakukan oleh penjual maupun pembeli. Artinya, penjual maupun pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli berdasarkan syarat dan jangka waktu tertentu. Yang kedua ada hiyar aib. Hiyar aib adalah jual beli yang diisyaratkan untuk kesempurnaan barang yang akan dibeli. Maknanya, pembeli dapat membatalkan jual beli apabila terdapat unsur aib dalam objek akad. Misalnya, jika barang mengalami kecacatan. Yang ketiga ada hiyar ru'yah. Hiyar ru'yah adalah hak pembeli untuk melihat objek yang dibeli. Misalnya, pedagang membeli buah apel dengan hanya melihat sampel barang tertentu. Kemudian, saat dikirim, barangnya tidak sesuai dengan yang telah dilihat, maka pembeli memiliki hak untuk meneruskan atau membatalkan harga yang telah disepakati dan mengembalikan barang yang telah dikirim itu kepada penjual lagi. Kemudian yang terakhir ada hiyar ta'yin. Hiyar ta'yin adalah hak pembeli untuk memilih serta menentukan kualitas suatu barang. Jadi, pembeli dapat melaksanakannya pada barang yang sejenis namun berbeda kualitasnya. Hikmah melakukan hiyar. Yang pertama, jual beli yang dilakukan akan memiliki prinsip suka sama suka, sehingga antara penjual dan pembeli akan terjalin hubungan yang baik. Kemudian yang kedua, mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli. Hal tersebut dilakukan agar pembeli mendapatkan barang sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketiga, penjual tidak akan semena-mena dalam menjual barangnya kepada pembeli. Maksudnya, penjual di sini harus jujur terhadap barang yang akan dijual demi memperoleh kepercayaan dari si pembeli. Kemudian yang keempat, dapat menghindarkan dari unsur-unsur penipuan baik dari pihak penjual maupun pembeli, karena dalam proses jual beli harus ada kehati-hatian. Macam-macam akad jual beli. Macam-macam akad berdasarkan barang yang ditukarkan. Yang pertama, sistem barter, yaitu pertukaran benda tertentu dengan benda lain. Yang kedua, akad jual beli, yaitu menjual benda tertentu dengan benda yang tidak tentu. Yang ketiga, akad syarf, yaitu menjual benda tidak tertentu dengan benda tidak tentu lainnya. Yang keempat, akad salam, yaitu menjual benda tidak tertentu dengan benda lain yang tertentu. Macam-macam akad berdasarkan harganya. Yang pertama, murabah, yaitu pertukaran barang dengan harga sesuai dengan harga pertama ditambah keuntungan tertentu. Yang kedua, tawiyah, yaitu pertukaran dengan harga sesuai dengan harga awal atau modal tanpa tambahan atau pengurangan apapun. Yang ketiga, wadi'ah, yaitu pertukaran dengan harga sesuai dengan harga awal dengan mengurangi sedikit dengan kerugian tertentu. Yang keempat, musawamah, yaitu pertukaran barang dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Selanjutnya, riba. Riba adalah mengambil kelebihan atau tambahan yang dapat berasal dari suatu transaksi atau pinjam-meminjam yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan kata lain, riba juga dapat diartikan sebagai penambahan hutang yang telah jatuh tempo. Selanjutnya, jenis-jenis riba. Yang pertama, riba nasi'ah. Apabila seseorang yang berhutang melewatkan tanggal tagihan yang diberikan, maka ia harus membayar dengan hutang serta bunga pada setiap bulannya kepada seseorang yang memberi hutang. Yang kedua, riba fadl adalah riba yang dilakukan oleh seseorang saat melakukan transaksi jual beli dengan menukar satu barang dengan barang lain yang memiliki kualitas atau jumlah yang lebih rendah. Yang ketiga, riba bai atau riba jual beli menurut ulama Syafi'iyah. Menurut ulama Syafi'iyah, riba bai dibagi menjadi 3,
Yang pertama, riba fadl adalah riba yang terjadi pada saat transaksi jual beli dengan tambahan pada suatu barang yang saling ditukarkan. Yang kedua, riba aliyat adalah riba yang terjadi ketika terdapat aktivitas jual beli, tetapi di dalam transaksi jual beli ini terdapat kendala baik dalam penundaan serah terima barang yang akan ditukarkan maupun penundaan yang dilakukan oleh salah satu penerimanya. Yang ketiga, riba nasi'ah adalah riba yang berasal dari penambahan hutang akibat seseorang yang berhutang tidak dapat melunasi hutang secara tepat waktu. Selanjutnya, beberapa penggunaan riba pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pegadaian. Pegadaian merupakan suatu lembaga yang melakukan transaksi keuangan, tetapi Anda harus menggadaikan atau memberikan sebuah jaminan, bahkan memberikan bunga. Yang kedua, penggunaan kartu kredit. Penggunaan kartu kredit merupakan transaksi yang terdapat riba di dalamnya, karena terdapat bunga maupun denda di dalamnya sehingga mengakibatkan penambahan hutang. Yang ketiga, transaksi berupa kredit. Transaksi berupa kredit seperti kredit motor, mobil, terdapat riba jika di dalam transaksi terdapat bunga pada setiap cicilan dan denda jika terlambat membayar cicilan. Yang keempat, riba pada bunga bank. Riba sering terjadi pada bank konvensional berupa bunga simpanan, yaitu bunga yang diberikan kepada nasabah karena telah menyimpan uang di bank tersebut, serta bunga pinjaman, yaitu bunga yang harus dibayarkan nasabah jika meminjam uang di bank tersebut. Selanjutnya adalah transaksi dalam bank syariah. Bank syariah adalah sebuah lembaga yang bergerak di bidang keuangan yang menggunakan konsep syariah Islam. Dengan adanya konsep syariah tersebut, kita dapat terhindar dari transaksi yang berhubungan dengan ribawi, serta terhindar dari akad-akad yang telah dilarang. Selanjutnya, keistimewaan yang dimiliki bank syariah. Yang pertama, bank syariah berdasarkan akidah yang dimiliki oleh Islam. Pada dasarnya, seorang umat harus berpegang teguh pada agama, karena agama merupakan pedoman dalam kehidupan umat manusia. Hal itu menjadi pilar terbentuknya bank syariah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa bank syariah tidak terdapat bunga atau riba. Selanjutnya, adanya konsep kasih sayang, toleransi, dan kemudahan. Para pendiri bank syariah seperti merasa memiliki tanggung jawab untuk membantu sesama umat untuk keluar dari kehimpitan ekonomi yang sedang dialami. Maka dari itu, bank syariah akan memberikan jangka waktu yang lebih panjang daripada bank konvensional bagi nasabah yang akan melunasi hutang pinjaman. Selanjutnya, kecenderungan sosial dan kemanusiaan. Bank syariah tidak hanya diciptakan untuk melakukan transaksi keuangan semata, tetapi bank syariah juga memiliki tujuan lain untuk menjalin kerjasama, mencegah kemudaratan, serta membantu nasabah dalam melakukan pinjaman uang tanpa adanya riba. Selanjutnya, keluasan dalam bertransaksi. Pada bank konvensional, jika nasabah ingin melakukan pinjaman, sebagian besar nasabah dalam kondisi ekonomi yang terpenuhi. Maka dari itu tidak menjadi masalah besar jika terdapat jaminan yang harus diberikan. Tetapi, jika bank syariah dapat melakukan transaksi pinjaman secara menyeluruh hingga masyarakat dengan ekonomi ke bawah. Yang terakhir, adil dalam menetapkan biaya atau bayaran. Pada bank konvensional, menetapkan biaya tertentu jika semua pelayanan yang diberikan. Beda halnya dengan bank syariah, yang hanya mengambil biaya pelayanan peminjaman tertentu dan pada awal peminjaman saja. Tetapi, terdapat beberapa bank syariah yang tidak mengambil biaya pelayanan apapun. Selanjutnya, alasan mengapa riba diharamkan. Yang pertama, riba termasuk ke dalam dosa besar. Nabi Muhammad SAW pernah berkata, "Jauhilah dari kalian 7 hal yang mencelakakan, yaitu syirik kepada Allah, sihir, membunuh nyawa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari peperangan, dan menuduh zina." Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci pelaku riba.
Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci pemakan riba, sebagaimana terdapat dalam firman-Nya yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 278 hingga 279, yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya." Yang ketiga, melakukan riba dapat mengakibatkan putusnya perbuatan baik antar umat manusia. Jika seseorang yang memberi hutang dengan adanya unsur riba, tentunya hal ini memberatkan bagi seseorang yang berhutang. Bahkan dengan adanya riba, hal tersebut dapat menambah beban bagi seseorang yang memiliki hutang tersebut. Selanjutnya, cara untuk menghindari riba. Yang pertama, memahami hukum jual beli. Wajib bagi seorang umat muslim mengetahui tentang hukum-hukum riba. Karena jika suatu masa melakukan transaksi jual beli, sedangkan kita tidak mengetahui tentang hukum-hukum riba dalam transaksi jual beli, maka bisa saja transaksi yang dilakukan mengandung unsur riba. Yang kedua, memahami hukum riba. Selain memahami hukum jual beli, kita juga patut mengetahui bahaya yang diakibatkan oleh riba. Sebagaimana dengan adanya pemahaman tentang bahaya riba, hal ini dapat dijadikan motivasi sebagai pelindung diri dari perbuatan riba. Yang ketiga, memiliki sifat qanaah atau merasa cukup terhadap apa yang dimiliki. Jika memiliki sifat qanaah, niscaya kita mudah untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tidak mudah terjerumus ke dalam hidup yang penuh dengan kemewahan duniawi. Yang keempat, perbanyak doa. Doa merupakan salah satu cara untuk menghindari riba. Dengan melakukan doa secara terus-menerus, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi kita dari perbuatan riba. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan perkataan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.